tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, yang menewaskan puluhan ribu orang. After the United States dropped the atomic weapons in Nagasaki on the 8th of August, the Allies celebrated victory over Japan on 15th of August, although the Japanese administration under General Koiso did not officially surrender with a signed document until the 2nd of September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar yang bahagia. Kabar apa? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengar berita tersebut dari radio BBC. Di Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah persoalan yang harus kita selesaikan. Maka dari itu, mari kita ajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, DKI Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil putusan rapat. Waalaikumsalam. Ada maksud apa kedatangan kalian ke sini? Gini Bung, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC. Kami dari golongan muda telah berkumpul dan berunding, hasilnya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu adalah tugas PPKI. Kita tidak bisa membahas persoalan ini kepada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyatnya sendiri. Akhirnya, golongan muda dan Soekarno berdebat. Mereka mempertahankan argumen mereka masing-masing. Golongan muda akhirnya berpamitan pada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta pada golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana golongan muda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas saja dengan PPKI. Para golongan muda, mereka masih terlalu muda dalam mengambil keputusan. Pemikiran mereka masih cetek, mereka belum bisa. Meski berat hati dengan putusan Soekarno, para pemuda tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan mereka berdua ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Assalamualaikum Bu, apakah Bung Karno ada? Waalaikumsalam. Ada, saya panggilkan. Sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya. Sekaranglah saatnya kita ke Rengas Dengklok sekarang. Ku tahu kecintaanmu terhadap tanah air, semangatmu yang berkorbar-korbar. Coba bijaksana dan bekerja dengan kepala dingin. Bagaimanapun, sekaranglah saatnya. Siap-siap Bu. Ya Pak. Pak, bentar. Susu Guntur tertinggal. Pak. Gimana Pak? Susu Guntur tertinggal. Siapa? Mari kita putar balik. Karena susu Guntur tertinggal, mereka akhirnya bertukar mobil. Mobil yang dikendarai Soekarno harus segera kembali ke Pegangsaan Timur untuk mengambil susu Guntur yang tertinggal di rumah. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Kemerdekaan adalah hasil dari jerih payah kami, bukan dari Jepang. Setelah
perbincangan panjang dengan golongan muda di hadapan Sudanso dan Singgih, Soekarno menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan para pemuda. Saya menyatakan ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan para pemuda. Soekarno-Hatta dan rombongan kemudian kembali ke Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mereka mengantar pulang Fatmawati dan Guntur ke Pegangsaan. Setelah itu, melanjutkan perjalanan menuju rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman untuk penyusunan teks proklamasi. Kayak ngomong apa sih? Mau minta. Maksudnya saya pas kesel coba. Saya ini ngerekam ke aku. Kalian. Aku udah tahu. Kami mendengar ojo dipateni wae lah. Mendengar yo ke arah kepada Pada sekolah.